Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang fenomena VUCA, faktor-faktor perubahan VUCA, dan strategi menghadapi VUCA pada PT Lehman Brothers. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Aya Sofia dengan NPM 9384. Lalu ada teman-teman saya yaitu Ditya Farida Alfiani dengan NPM 9365. Lalu ada Raffi Rizky Irzamdi dengan NPM 9372, lalu ada Fauzi Ramdan dengan NPM 9386, lalu ada Riana Hernawati dengan NPM 9396, lalu ada Kemal Albar dengan NPM 9399. Fenomena VUCA terhadap PT Lehman Brothers. Yang pertama ada volatility atau volatilitas, yaitu meningkatkan kecepatan dalam mengambil keputusan. Apabila setiap tindakan dipelajari secara cermat, maka fleksibilitas pengambilan keputusan secara cepat tersebut tidak akan berdampak buruk. Contoh fenomenanya yaitu dengan jatuhnya Lehman Brothers pada tahun 2008 menyebabkan beberapa masalah yang besar pada Amerika. Perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi di Amerika menjadi tidak stabil, dan akibatnya terjadi inflasi, naiknya angka pengangguran, hingga hilangnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Amerika Serikat yang mengakibatkan penarikan dana mereka dari pasar modal. Ketidakstabilan juga bukan hanya dirasakan di Amerika, bahkan sampai belahan dunia. Lalu yang kedua ada uncertainty atau ketidakpastian, yaitu kurangnya informasi yang diberikan sebab tidak ada sumber yang akurat. Contoh fenomenanya yaitu PT Lehman Brothers tidak dapat memprediksi kejadian-kejadian di masa kini dan masa depan, serta kurangnya informasi yang diberikan sebab sumber tidak akurat. Dan akhirnya bank tersebut tidak dapat memprediksi hal-hal yang dapat membuat bank tersebut bangkrut karena kurangnya sumber informasi yang akurat. Imbasnya adalah kegagalan pada subprime mortgage yang berubah, yang awalnya sebuah peluang menjadi sebuah krisis subprime mortgage. Yang ketiga, complexity atau kompleksitas adalah kelebihan informasi sehingga orang terkait sulit untuk menangkap informasi akurat apa yang sebenarnya ada. Contoh fenomena, kondisi PT Lehman Brothers mengalami masalah di bagian keuangan karena PT Lehman Brothers mempunyai banyak hutang dikarenakan subprime mortgage, aset yang terlalu banyak, dan para investor menarik dananya dari perusahaan itu, sehingga PT Lehman Brothers mengalami kebangkrutan. Yang keempat, ambiguity atau ambiguitas adalah kekurangan informasi yang memiliki tantangan tersendiri. Dalam hal ini perlu diciptakan ruang untuk berinteraksi supaya terbentuk sebuah kejelasan dan terkait fakta yang terjadi. Contoh fenomena, PT Lehman hendak ingin menjual asetnya tetapi tidak jadi. Saham menjadi turun sebesar 7%, dan ada yang menanyakan tentang penjualan tersebut, tetapi PT Lehman tidak mau untuk menjualnya kembali, dan saham turun lagi sebesar 40%. Lehman melakukan pembicaraan terhadap Bank of America dan Berkeley untuk membeli sahamnya, tapi keduanya menolak. Akhirnya saham Lehman turun sebesar 90%, dan akhirnya nama PT Lehman Brothers ditutup dari daftar perdagangan New York Stock Exchange. Selanjutnya dari faktor perubahan dalam Lehman Brothers yaitu ada iklim bisnis yang terus berubah secara dinamis. Rekam jejak Lehman Brothers pada bisnis sangat bagus dalam berbagai bidang. Lehman Brothers dapat menjajaki berbagai peluang iklim bisnis yang berubah. Awalnya, bank ini menjual perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga kepada petani kapas. Lalu, tidak berapa lama arah usaha Lehman Brothers mengalami evolusi menjadi perantara yang membeli dan menjual kapas. Seiring dengan pertumbuhan bisnisnya, Lehman Brothers memperkasai pembentukan New York Cotton Stock Exchange, yaitu sebuah lembaga pertama yang memfasilitasi perdagangan futur untuk komoditi. Tidak hanya itu, Lehman Brothers juga menyokong pendirian bursa perdagangan kopi dan minyak di Amerika Serikat. Penetrasi Lehman Brothers ke finansial semakin berkembang dengan ditunjuknya perusahaan ini sebagai agen fiskal dari pemerintahan Alabama untuk membantu menjual obligasi negara pada pemerintahan tahun 1867 dan juga ditugaskan untuk membantu pemerintahan Alabama untuk menyalurkan hutang, pembayaran bunga, dan obligasi lainnya.
Lalu bisnis yang dijalankan oleh Lehman Brothers pada beberapa waktu selanjutnya seperti perkembangan perusahaan tersebut dari perusahaan komoditi menjadi perusahaan yang bergerak di bidang merchant banking, mendanai Radio Conference of America, dan bisnis properti dengan pengajuan KVR. Hal ini di atas menunjukkan bahwa Lehman Brothers memiliki perubahan bisnis yang cabang tersebut memiliki pandangan yang bagus dan berbisnis. Perkembangan industri yang semakin besar. Lehman Brothers selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan industri-industri di Amerika Serikat. Mulai merambah ke sektor ini, beberapa emiten yang mereka sponsori antara lain Murphy Oil, TransCanada, Halliburton, dan Carnegie. Dari industri minyak, Lehman Brothers terus mencari sektor-sektor baru dalam perekonomian Amerika Serikat. Pada tahun 1950-an, Lehman Brothers melirik industri teknologi terutama perusahaan penghasil elektronik dan komputer, yang pada waktu itu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Dan perusahaan yang mereka sokong adalah Digital Equipment Corporation dan Hertz Rent-A-Car. Tahun 1960 juga terjadi peristiwa Lehman Brothers diberikan kepercayaan untuk menjadi penyalur surat hutang negara berkat sepak terjangnya. Di sektor pasar modal, pada Oktober 2021, Lehman membeli 32 hektar 1.050.000 kaki persegi atau 98.000 meter persegi bangunan kantor dengan nilai 700 juta US dollar. Bangunan yang terletak di 7 Avenue 745 berdekatan dengan kantor Morgan Stanley, terletak hanya 2 blok di 1585 Broadway. Lehman menempatkan lebih dari 10.000 karyawan di kawasan Times Square, New York City. Hal ini membuktikan bahwa bisnis Lehman Brothers semakin lama semakin besar. Bahkan bank tersebut sampai pernah diberikan kepercayaan untuk menjadi penyalur surat hutang negara. Lalu selanjutnya ada strategi menghadapi VUCA. Yang pertama, hadapi volatility atau pergejolakan dengan fleksibilitas. Caranya, PT Lehman Brothers harus lebih memperhatikan beberapa aspek yang dapat menimbulkan ketidakstabilan agar bank tersebut tetap stabil, seperti tidak cepat-cepat mengambil keputusan untuk membuat subprime mortgage, walaupun itu merupakan sebuah peluang. Lalu, fleksibilitas juga diperlukan untuk merespon secara tepat dan tetap memaksimalkan nilai perusahaan jika sewaktu-waktu perubahan yang tidak diharapkan terjadi. Lalu yang kedua, beralih dari uncertainty atau ketidakpastian ke memahami. Caranya, PT Lehman Brothers seharusnya bisa memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang dengan mencari informasi ke berbagai sumber seperti media cetak, media elektronik, atau lainnya, agar informasi tersebut dapat akurat dan mungkin saja kegagalan pada subprime mortgage bisa ditangani dengan baik. Lalu yang ketiga, ada mengatasi kompleksiti atau kompleksitas dengan membangun koneksi. Caranya, sebaiknya PT Lehman Brothers mencari beberapa investor lain untuk menyuntikkan dananya ke perusahaan, supaya PT Lehman Brothers bisa bangkit dari keterpurukan dan nantinya bisa membayar hutang-hutang tersebut. Lalu yang terakhir, mengatasi ambiguity atau ambiguitas dengan agility atau kelincahan. Caranya, PT Lehman Brothers seharusnya jangan menunda apabila hendak ingin menjual beberapa asetnya, karena bisa menurunkan nilai saham tersebut. Kalau PT Lehman Brothers tidak menunda penjualan itu, dapat dipastikan nama Lehman tidak dihapus dari perdagangan New York Stock Exchange, dan hutang PT Lehman Brothers bisa terbayarkan walaupun tidak seutuhnya. Kesimpulan, VUCA adalah rangkuman berbagai hal yang akan terjadi dalam dunia bisnis serta menuntut para pebisnis untuk fleksibel, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Proses VUCA juga merupakan proses bertahap yang dilakukan untuk mengidentifikasi setiap permasalahan pada bisnis. Dalam konsep VUCA yang dibahas dengan objek Lehman Brothers, kita dapat mengetahui beberapa kendala atau permasalahan berdasarkan analisa yang membuat Bank Lehman Brothers mengalami kebangkrutan
dengan berdasarkan konsep VUCA. Selain itu, dengan analisis menggunakan konsep VUCA, kita juga dapat membuat beberapa strategi yang baik untuk menghadapi kendala atau permasalahan yang akan dihadapi berdasarkan volatilitas, ketidakpastian, kemudian kompleksitas, dan ambiguitas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.